Shalom, kekasih Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam FUF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Tenny Landena dari Philadelphia, USA. Saya akan berikan kesempatan kepada hambanya, Pastor Tenny Landena, untuk melayani firman Tuhan malam hari ini. Silakan, Pastor. Ya, salam semua Bapak Ibu Saudara-saudari baik yang berada di wilayah Amerika maupun juga di Indonesia ataupun mungkin di beberapa wilayah-wilayah lainnya. Saya senang sekali untuk bertemu kembali di dalam persekutuan ini, dan tema seperti yang diberikan kepada saya, topiknya adalah tentang eksposisi kejadian pasal yang ke-31. Saya dalam kejadian pasal 31 ini ada 55 ayat. Dan kalau kita membaca Alkitab di dalam Alkitab bahasa Indonesia, maka cerita atau kisah mengenai bagaimana Yakub akhirnya melarikan diri atau meninggalkan Laban itu dalam Alkitab bahasa Indonesia dibagi dalam 3 bagian atau 3 perikop. Yang pertama adalah tentang bagaimana Yakub mengalami hal yang membuat dia berpikir untuk meninggalkan Laban. Kemudian lalu dibagi lagi dalam ayat yang ke-21, ayat 17-21, Yakub meninggalkan Laban. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat dari ayat 22 sampai dengan yang ke-25, yang ke-55 tentang perjanjian Yakub dan Laban. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara tentang eksposisi kejadian ini, seharusnya untuk kita memahaminya kita perlu membaca seluruh ayat ini atau satu pasal ini, karena kita membahas tentang eksposisi kejadian pasal 31, kita perlu sekali untuk membaca seluruh ayat pasal 50, pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-55 untuk mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah cerita yang lengkap tentang peristiwa-peristiwa ini. Tetapi karena keterbatasan waktu, saya menganggap bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari semua sudah membaca ayat-ayat ini. Ya, kita lihat di situ, kita menemukan di situ ada 3 bagian di dalam kejadian pasal yang ke-31. Nah, sekarang kita melihat dari bagian yang pertama, kita akan melihat dulu apa, karena topik yang diberikan, topik yang ada pada perikop ini adalah Yakub lari meninggalkan Laban. Yakub lari meninggalkan Laban dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17, ayat yang ke-16. Nah, kita lihat, kita ingin belajar bagaimana atau alasan apa sehingga Yakub akhirnya harus meninggalkan Laban atau lari tanpa memberitahukan Laban. Dia pergi meninggalkan Laban membawa dua istrinya dan anak-anaknya serta semua harta yang dia sudah miliki, kambing domba yang dia punya. Alasan apa Yakub pulang? Alasan apa Yakub akan kembali, yang rencananya dia akan kembali ke rumah bapaknya sendiri di Kanaan. Nah, kita melihat di sini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan Yakub berpikir untuk meninggalkan atau lari meninggalkan Laban. Pertama, jelas kita melihat dalam ayat-ayat, bahkan mulai dari ayat yang pertama kita menemukan di situ, Yakub tidak tahan lagi atau tidak bisa menerima tindakan-tindakan Laban yang penuh dengan kecurangan dan sikap Laban yang mengambil keputusan semena-menanya terhadap Yakub. Jadi dia merasa tidak adil, tidak fair. Hal ini adalah hal pertama yang mendorong Yakub untuk mengambil keputusan melarikan diri dari rumah Laban. Kecurangan dan tindakan Laban dan keputusan-keputusan yang sebenarnya diambil secara semena-mena oleh Laban yang menurut Yakub tidak fair dan itu sangat merugikan dia. Dalam ayat yang ke-7 kita menemukan di situ ada kata 10 kali. 10 kali Yakub melakukan tindakan kecurangan atau merubah keputusan-keputusannya, berubah tidak fair terhadap dia. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara-saudari
kata 10 kali di sini mungkin punya arti yang tidak hurufiah, barangkali lebih dari 10 kali atau terjadi beberapa kali. Apa perubahan atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Laban terhadap Yakub? Kita melihat pertama, contohnya salah satunya adalah ketika Yakub ingin mendapatkan anak Laban yang dia sangat cintai, dia jatuh cinta kepada Rahel, tetapi Laban mengatakan kepada dia dan Yakub mengambil semua konsekuensinya, dia harus bekerja untuk Laban tanpa upah demi untuk mendapatkan anaknya Rahel. Tetapi kita melihat bahwa ketika dia sudah bekerja, Laban berkata, oke, kamu bisa bekerja dengan saya selama 7 tahun, dan setelah itu kamu bisa mendapatkan anak saya Rahel. Tetapi setelah dia bekerja selama 7 tahun, dan tiba waktunya, selesai waktunya dia untuk mendapatkan upah, dan dia minta mana Rahel yang akan dinikahkan, dan pada waktu hari pernikahan itu ternyata yang diberikan oleh Laban adalah Leah. Dan Yakub protes, kenapa ini terjadi? Kamu kan berjanji dan saya ingin mendapatkan Rahel, tapi kenapa engkau berikan Leah? Dan dengan santai Laban berkata bahwa di sini tidak ada kebiasaan bahwa seorang yang adik tuh harus menikah lebih dulu. Tentu yang pertama, yang tua lebih harus menikah lebih dulu. Dan dia bilang, oke, upah itu akan aku berikan kepadamu asal engkau mau bekerja lagi 7 tahun. Jadi tambah ekstra 7 tahun supaya engkau bisa mendapatkan Rahel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah sebuah tindakan semena-mena atau kelicikan-kelicikan yang dilakukan oleh Laban terhadap Yakub. Dan Yakub merasa tidak fair. Tetapi sebenarnya apa yang kita lihat di sini bahwa kita mengerti jalan cerita sebelum Yakub pergi untuk bertemu dengan Laban. Laban ini adalah juga sebenarnya paman karena merupakan saudara dari ibunya Yakub yang mereka tinggal di Padan Aram, itu di daerah Mesopotamia. Dan kita bisa melihat bahwa sebelum kenapa Yakub melarikan diri ke Laban, karena didorong atau dikatakan oleh ibu Yakub supaya pergi melarikan diri ke sana supaya nyawamu selamat, karena Esau sangat marah sekali dan mengejar Yakub dan akan punya niat akan membunuh Yakub, sebab Yakub menipu kakaknya Esau dengan mencuri hak kesulungannya. Jadi kita bisa melihat siapa Yakub ini. Dia ahli juga di dalam soal melakukan kelicikan-kelicikan, dan ternyata ketika dia berada di rumah Laban, dia juga mengalami hal yang sama. Jadi seperti apa yang dikatakan orang, apa yang kamu tanam itu juga akan yang engkau tuai. Dan ternyata Laban juga lihai di dalam melakukan kecurangan-kecurangan, dan sekarang Yakub harus menerima semua kenyataan ini. Dia merasa dibohongin, 7 tahun bekerja tanpa upah hanya demi mendapatkan Rahel, tetapi ternyata diberikan Leah. Nah, jadi itu yang pertama, kecurangan-kecurangan. Mungkin ada kecurangan-kecurangan lain juga. Kalau kita belajar dan membaca ayat-ayat itu, kita menemukan di situ bahwa ketika Yakub berada di lingkungan Laban, Yakub inilah yang membuat Laban itu sangat diberkati. Dan Laban mengakui, dia bilang karena engkau Tuhan memberkati dengan begitu banyak kambing dombanya. Padahal pada waktu Yakub datang menjumpai Laban, dia tidak memiliki kambing domba yang banyak atau tidak terlalu kaya, tetapi oleh karena kerja kerasnya Yakub, seorang yang penuh dengan dedikasi, penuh dengan tanggung jawab dan bekerja dengan baik, memanage segala sesuatu dengan baik, akhirnya dia mampu meningkatkan usaha atau bisnis yang dilakukan oleh Laban. Laban semakin diberkati, dia semakin memiliki banyak kekayaan kambing domba dan binatang-binatang lainnya. Itu sebabnya saya yakin bagi seorang tipe Laban ini, dia melihat bahwa Yakub adalah seorang yang punya seorang aset. Ini Yakub adalah aset bagi dia untuk mendatangkan kekayaan, untuk mendatangkan keberhasilan-keberhasilan. Jadi mungkin saja pada waktu perjanjian pertama dengan Yakub, perjanjian pertama Yakub dengan Laban untuk mendapatkan Rahel, mungkin saja pada waktu itu
Laban tidak berpikir panjang-panjang untuk mengelabui Yakub, tetapi karena dia melihat Yakub seseorang yang sangat hebat sekali, dan ini modal besar, aset yang luar biasa untuk untuk mengembangkan kekayaannya, mengembangkan bisnis yang dilakukan oleh Laban ini, sehingga dia melihat harus ada cara-cara lain untuk mengelabui Yakub, menahan dia lebih lama supaya dia bisa mendapatkan kekayaan yang lebih banyak. Yang kedua itu mungkin kecurangannya adalah pada waktu itu si Laban bilang kepada Yakub, kamu sudah bekerja, kamu mau diupahi apa? Sebutkan saja upah apa yang akan aku berikan kepadamu. Tetapi Yakub bilang begini, sudah, kamu nggak usah berikan aku apa-apa, tapi berikan saja aku kambing domba yang berbintik-bintik atau berloreng-loreng, bercoreng-coreng. Dan saya yakin ini merupakan permintaan yang bagi Yakub ini sesuatu yang mudah, karena untuk mendapatkan kambing dalam jenis seperti begitu tidak umum atau tidak banyak, tidak terjadi, karena biasanya kambing dan domba itu bulunya atau tubuhnya itu satu warna atau tidak terlalu berbintik-bintik. Jadi Laban mungkin berpikir bahwa permintaan ini mungkin permintaan yang mudah, jadi dikasih saja. Oke. Kemudian Yakub mulai berjalan di sekitar kambing domba itu dan mulai memilih yang berbintik-bintik, yang berloreng-loreng itu dipisahkan dan diserahkan kepada anak-anaknya untuk mengurusnya, sementara si Yakub melanjutkan untuk bertanggung jawab buat bisnisnya sang paman atau juga bisnisnya mertuanya ini. Dan apa yang terjadi? Ternyata setiap kali kambing domba ini kawin, yang keluar itu adalah yang lahir itu adalah binatang atau kambing domba yang berbintik-bintik. Tidak dijelaskan secara detail, tapi barangkali itu membuat perubahan-perubahan keputusan-keputusan Laban yang dia pikir, wah, ini ternyata Yakub mengalami keberhasilan lebih daripada yang dia hasilkan, dan barangkali dia bisa melakukan trik-trik lain seperti itu. Yang jelas pertama adalah Yakub melihat kecurangan atau ketidakada integritas dalam Laban dan mengambil keputusan yang semena-menanya. Kemudian yang kedua, yang membuat Yakub tidak tahan atau tidak bisa berlama-lama lagi hidup bersama-sama dengan Laban adalah dia dapat melihat dengan jelas perubahan sikap. Itu pada ayat yang kedua kita bisa melihat di situ bagaimana Yakub melihat sikap Laban yang tidak seperti biasa-biasanya. Mukanya mungkin tidak lagi ramah, dia tidak lagi bersikap baik. Barangkali dulu Laban itu bicaranya manis, bersikap sangat manis. Biasanya orang-orang yang licik kan seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata-katanya manis, bisa pandai mengambil hati, tetapi di baliknya itu ada rencana-rencana yang tidak baik. Namun Yakub mulai melihat belakangan itu ada perubahan sikap Laban. Dia barangkali tidak lagi ramah, mukanya sudah ketika bertemu berpapasan, wajahnya sudah tidak lagi menunjukkan kesenangan, sikap senang terhadap Yakub. Berarti ada sesuatu, ada masalah lain. Dan itu bisa jelas kita lihat disinilah yang menyebabkan perubahan sikap Laban, yaitu kata-kata yang ketiga, itu kata-kata anak-anak Laban yang didengar oleh Yakub. Dalam ayat yang pertama kita dapat melihat di situ bahwa anak-anak itu berkata bahwa wah, Yakub sudah mengambil seluruh harta benda daripada Laban, dan tentunya ini bukan suatu ucapan yang benar, ini fitnah. Ini adalah perkataan yang tidak benar. Jelas ini merupakan kata-kata fitnah. Jadi anak-anak ini mungkin dia bicara juga dan kepada Laban. Laban mungkin mendengar dan dia terpancing. Itu yang menyebabkan perubahan wajah, perubahan sikap Laban terhadap Yakub. Dia berpikir, iya ya, kenapa
harta benda atau kambing domba dan binatang-binatang ternaknya Yakub ini semakin banyak, sedangkan Laban ya begitu-begitu saja. Karena anak-anaknya berkata bahwa Yakub telah mengambil segala harta milik ayahnya. Dan tentunya ini akan membuat hati Laban menjadi sangat jengkel dan sangat marah, dan dia sudah tidak senang terhadap Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini kita melihat sikap Laban yang tidak punya integritas, sikap Laban yang bertindak semena-menanya ketika dia merasa bahwa dia yang mempunyai kuasa. Dan kalau kita membaca ayat-ayat, ada bagian-bagian terakhir dari Kejadian pasal yang ke-55 ini, kita bisa menemukan arogansinya Laban ketika dia berkata kepada Yakub, ketika dia bertemu Yakub saat Yakub sudah melarikan diri dan akhirnya bisa terkejar dalam beberapa hari, 7 hari. Lalu di situ dia bilang, tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk melakukan kejahatan apa saja? Ini berarti kita bisa melihat bahwa Laban memposisikan dirinya sebagai bos yang sangat arogan, orang yang berkuasa, sehingga karena dia mempunyai otoritas dan kuasa, dia dapat melakukan apa saja yang dia mau. Kemudian kita juga dapat melihat bagaimana ketamakan daripada Laban ini, dan saya yakin apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu bisa mempengaruhi anak-anaknya, sehingga anak-anak juga ikut-ikutan tidak senang ketika melihat orang lain diberkati, ketika melihat orang lain lebih berhasil. Dan jelasnya Laban merasa bahwa dia mulai tersisih, dia mulai kalah, dia mulai tidak lebih baik atau tidak lebih beruntung dibandingkan dia berpikir untuk di Yakub. Barangkali dia juga berpikir seharusnya Yakub tidak berada di sini, tapi di segi yang lain dia mungkin mengalami pertimbangan-pertimbangan karena dia sadar bahwa kekayaan dia yang bertambah-tambah. Di dalam satu ayat di dalam Kejadian pasal 31 ini kita bisa menemukan bahwa Yakub bilang, pada waktu aku datang, kambing dombamu tidak sebanyak ini. Tetapi setelah aku bekerja buat engkau, dan karena Tuhan, dan kambing dombamu ini semakin banyak. Dan Yakub merupakan aset. Yakub merupakan orang penting, memiliki posisi yang penting untuk pertumbuhan, perkembangan, kekayaan, atau bisnisnya Laban. Sehingga dalam hal ini Laban juga berpikir, apakah dia akan menendang keluar Yakub, atau dia akan mempertahankannya. Tetapi kita bisa melihat bahwa jelas sekali bahwa Laban ini punya ketamakan yang luar biasa. Bahkan dia lebih mencintai, lebih berurusan atau lebih tertarik, lebih memperhatikan kekayaannya daripada anak-anaknya sendiri, khususnya anak-anak wanita ini. Jadi ada 3 hal di sini. Ada tadi saya terangkan buat kita ada 3 hal. Kemudian hal yang keempat adalah pada ayat yang ketiga dari Kejadian pasal 31 ini, Tuhan akhirnya berkata kepada Yakub untuk menyuruhnya pulang. Untuk menyuruh pulang bertemu dengan sanak saudara atau orang tuanya, kembali ke tempat di mana si orang tuanya Yakub ada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 4 hal yang bikin akhirnya Yakub mengambil keputusan untuk meninggalkan Laban. Yang pertama, oleh karena dia merasa menjadi korban dari sikap semena-mena dan kecurangan dari Laban. Yang kedua, perubahan sikap Laban yang sudah tidak ramah lagi atau menunjukkan sikap simpati atau sikap senang kepada Yakub. Dan yang ketiga adalah dari anak-anaknya sendiri yang juga jealous, iri, dan mengabarkan atau menyiarkan, memberitakan kabar bohong atau kabar hoax atau fitnah tentang mereka menganggap bahwa Yakub telah mencuri atau mengambil harta milik ayahnya, padahal itu adalah upah yang didapatkan sesuai dengan perjanjian antara Yakub dan Laban, bahwa semua kambing domba yang berbintik-bintik dan berloreng-loreng itu miliknya. Dan akhirnya Tuhan memberkati setiap kali kambing domba menikah, Tuhan bikin anak-anaknya itu berloreng-loreng dan berbintik-bintik. Dengan demikian kekayaan Yakub makin besar, makin banyak. Dan yang keempat adalah Tuhan akhirnya berbicara setelah dia melihat
perbuatan jahat yang dilakukan Laban terhadap Yakub, Tuhan lalu berkata kepada si Yakub untuk pergi meninggalkan Laban. Dan memang Yakub pernah, kalau kita baca sebelum pasal yang ke-31, kita akan bisa melihat bahwa Yakub pernah berkata atau meminta izin kepada Laban untuk pulang ke rumahnya, kembali ke tempat asalnya, tetapi Laban menahannya dengan berbagai macam cara. Dan ini tentunya menyebabkan Yakub berpikir bahwa wah, dia sepertinya tidak mempunyai jalan keluar. Nah, dari bagian ini, dari bagian pertama di dalam kitab Kejadian ini, kita melihat beberapa hal yang dapat kita pelajari, makna spiritual atau arti yang sangat penting yang kita bisa pelajari di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat bahwa seperti zaman sekarang orang merasa demi dirinya sendiri, dan orang akhirnya melakukan apa saja untuk berhasil, untuk sukses dengan cara yang tidak benar. Dan mereka kemudian mengkompromikan integritas. Hari-hari ini kita melihat bahwa banyak sekali integritas dari orang-orang yang tidak terlalu diperhatikan. Orang merasa tidak penting jujur, tidak penting berlaku hal yang baik, dan mereka cenderung untuk melakukan kecurangan-kecurangan demi ego mereka, demi keberhasilan mereka, demi supaya mereka semakin kaya, semakin berhasil. Itu tidak terjadi saja di luar keluarga, tapi juga di dalam keluarga seperti itu. Di Philadelphia ini saya mendengar beberapa orang Indonesia yang mengeluh soal ini. Pada waktu dia bekerja keras di sini, dan tentunya kita mengerti bahwa dia sulit atau tidak mungkin akan pulang ke Indonesia oleh karena terbentur oleh beberapa sebab. Salah satunya adalah mungkin legalitas. Itu sebabnya dia kumpulkan uang lalu ditawarkan oleh sanak keluarganya, bahkan itu ponakannya dan mungkin juga anaknya, lalu setiap bulan dikirimkan uangnya dengan karena dikasih gambaran di sana ini ada bisnis yang bagus, ada rumah yang bagus, ada properti yang bagus, bisa beli di sana. Tetapi setelah dia mengirimkan uang tiap tahun, nah ada satu peristiwa yang terjadi sampai membuat orang ini hampir bunuh diri di sini karena dia kumpulin uang sekian banyak, bekerja keras. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di Amerika tentu tahu, teman-teman kita yang ada di Atlanta maupun di Philadelphia tentu tahu. Bekerja keras, dapat duit, uang ini dikumpulkan, lalu berpikir untuk coba mulai berinvestasi di Indonesia. Jadi dia kirim uangnya kepada keluarganya, itu mungkin keponakannya atau apa, dan kemudian orang ini mulai bilang oke, ini rumah bagus, dan mulai beli mobil yang bagus, semuanya bagus. Tetapi ternyata sebagai bukti dia memang kirimkan fotonya, ada rumah yang bagus, bagus sekali, ada mobil yang bagus, dan semuanya kelihatan benar. Tetapi ternyata orang ini memotret rumah orang lain yang seperti istana yang bagusnya dengan foto dan memotret mobil orang lain. Jadi itu bukan rumah hasil dari uang yang dikirimkan, tetapi dia menipu, uang itu dipakai untuk hal yang lain, dan untuk meyakinkan tantenya ini atau omnya ini, dia kirim dia foto rumah dan segala macamnya, lalu orang yang bekerja di Philadelphia ini senang saja, dia bilang wah ini udah bagus, saya udah punya rumah yang besar, sudah punya mobil dan segala macam, sudah lengkap di sana, dan waktunya dia untuk pulang. Waktu dia pulang sampai ke sana, sampai ke Indonesia, ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang dikatakan, apa yang dikirim, foto-foto yang dikirim itu semua bohong. Itu foto yang diambil, itu foto yang diberikan adalah foto yang dilakukan oleh keponakannya, itu dia foto rumahnya orang, mobilnya orang, saudara-saudaraku. Dan apa yang terjadi? Dia stres luar biasa dan akhirnya tidak lama kemudian berpengaruh kepada kondisi kesehatannya karena dia sudah tidak bisa lagi balik ke Amerika. Dia berpikir dia akan di Indonesia dengan senang karena sudah punya rumah yang besar, tanah, mobil, segala macam, tetapi semuanya adalah penipuan. Saudara bayangkan itu yang terjadi pada hari-hari ini.
orang demi kekayaan, demi keberhasilan, bisa melakukan apa saja, tidak peduli apakah itu adalah keluarganya, saudaranya, ayahnya, ibunya, orang tidak peduli lagi, saudara-saudaraku. Bahkan itu juga yang terjadi, saudara-saudaraku. Ada jemaat yang menipu pendetanya, ada juga pendeta yang menipu jemaatnya. Integritas tidak ada lagi di dalam banyak orang hari-hari ini. Dan saudara perhatikan juga kadang-kadang hamba-hamba Tuhan ada juga yang melakukan seperti itu. Mereka tidak berbicara firman Tuhan dengan integritas, dengan kejujuran, tapi melakukan kebohongan-kebohongan dan menggunakan media massa atau sosial media, menggunakan sosial media untuk ketenaran, untuk keberhasilan, untuk popularitasnya dia, tetapi dengan cara-cara yang tidak benar. Misalnya mencoba menemukan topik atau sesuatu pembicaraan yang sangat kontroversial supaya dia bisa mendapatkan banyak viewers dan mendapatkan banyak subscriber, lalu ya dia tentunya akan semakin kaya oleh karena dibayar YouTube dan sebagainya. Saudara-saudaraku, perlu kita perhatikan. Dan yang berikut juga kita bisa melihat bahwa ketika seseorang berada dalam posisi sebagai bos, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan bertindak seperti Laban yang akan memanfaatkan orang lain demi kepentingan kita dan membuat keputusan semena-menanya dan tidak konsisten dengan apa yang kita katakan, karena tadi saya bicara soal integritas. Dan saya berharap saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan yang kita baca ini, kita mulai melihat kembali, introspeksi diri kita, supaya kita jangan sampai bersikap seperti, jangan sampai menahan nasibnya karyawan-karyawan kita. Kita jangan sampai tidak peduli dengan kebutuhan orang, hidupnya orang. Dan yang berikut, saudara, juga kita bisa belajar dari sikap Laban ini, saudara tidak senang. Kadang-kadang seperti begitu. Ketika kita lebih mengutamakan ego kita, dan ketika kita mudah untuk termakan perkataan-perkataan orang lain dan yang kebenarannya itu seharusnya diteliti dulu, dipertanyakan dulu. Tetapi kita ini telinga kita ini gampang mendengar kabar-kabar burung, kata-kata yang tidak ada kebenarannya. Kita belum mengecek, tapi kita sudah percaya dan akhirnya kita berubah sikap. Ya, misalnya di dalam gereja atau di dalam masyarakat, komunitas, ada seseorang yang bercerita kepada saya, kamu tahu nggak si A, itu dia begini-begini dengan kamu. Dan saudara-saudara, ketika orang ini memanas-manasin saya tentang si A yang mungkin berusaha untuk menghancurkan saya, menjelekan saya, saudara-saudaraku. Nah, kalau telinga saya tipis dan gampang dengar, saudara-saudaraku, ketika si A yang diceritakan oleh orang ini, ketika saya bertemu dengan dia, secara otomatis ada sebuah perubahan sikap, saudara-saudara. Orang bilang halo efek, ya, karena saya sudah dengar bahwa orang ini mencoba mencelakakan saya, berbicara hal yang jelek tentang saya, dan sikapnya jelek terhadap saya. Itu hanya saya dengar dari kata orang, saya tidak mengecek kebenarannya. Lalu ketika saya bertemu dengan orang itu, ada sebuah perasaan yang tidak seperti dulu, tidak seperti biasa-biasanya. Mungkin ketika ketemu, saya sambut dia dengan baik, saya sapa dia, saya peluk dia, saya tanyain dia kabarnya bagaimana, tapi karena kata-kata negatif yang sudah saya terima tentang orang itu, ketika saya bertemu dengan orang itu, maka sikap saya, tindakan saya, perhatian saya mulai berubah. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Laban atau sikap Laban, perubahan sikap Laban. Dan juga kita bisa mendengar apa yang dikatakan oleh anak-anak Laban tadi. Kemudian kita lihat bahwa Yakub mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Jadi sebenarnya saya senang di sini bahwa mungkin hal-hal yang lain, alasan-alasan lain itu saya pikir bisa Yakub atasi. Tetapi saya yakin keputusan dia untuk meninggalkan Laban itu dipertegas atau diperjelas oleh karena Tuhan menunjukkan kepadanya, atau Tuhan berbicara kepadanya untuk sekarang kamu pergi meninggalkan Laban, kembali ke rumah keluargamu. Dan saudara, saya yakin inilah sebuah keputusan, sebuah alasan yang tepat yang membuat si Yakub mengambil keputusan untuk meninggalkan Laban, karena Tuhan sendiri berkata kepadanya. Karena kalau kita melihat bahwa bagaimana Tuhan
sangat melindungi dan menyertai Yakub pada waktu dia berada di rumah Laban, keluarga Laban selama 20 tahun ya. 20 tahun. Di situ Tuhan memberkati dan menyertai Laban. Nah, bagian yang kedua, oke. Setelah itu kita melihat pada bagian ini, ketika Yakub mengalami seperti itu, maka dia memberitahu rencananya ini kepada istri-istrinya. Yakub memanggil Rahel dan Lea ke padang supaya orang lain tidak dengar, dan di situ dia membicarakan apa yang menjadi rencananya. Yakub menyampaikan rencananya kepada kedua istrinya seperti apa yang Tuhan katakan kepadanya. Jadi saudara-saudaraku, ini kita belajar di sini bahwa penting sekali untuk kita mencapai sebuah tujuan atau membuat sebuah rencana atau apa yang Tuhan katakan kepada kita, saudara-saudaraku, adalah sangat baik dan sangat tepat untuk kita membicarakannya kepada partner kita, kepada istri kita, supaya mereka juga ikut tahu apa itu rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali saudara-saudaraku, ketika kita tidak memberitahukan itu kepada partner hidup kita, pada istri-istri kita, kepada istri kita, saudara-saudaraku, itu menyebabkan mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mereka tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kira peristiwa di Taman Eden, saudaraku, di kitab Kejadian itu, bagaimana akhirnya Hawa melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, itu tidak boleh mengambil buah itu. Saya yakin itu adalah sebenarnya andil besar juga daripada Adam sebagai seorang suami untuk memberitakan kepada Hawa apa-apa saja yang Tuhan akan Laban, tapi dia mau memberitahukan keadaan sesungguhnya, bukan karena penyebabnya, bukan karena cuma perubahan sikap Laban saja atau kecurangan yang dilakukan Laban, tetapi saudara-saudaraku, lebih daripada itu adalah firman Tuhan atau perintah Tuhan atau kata Tuhan yang disampaikan kepada Yakub, dan ini yang disampaikan kepada Rahel dan Lea, bahwa Tuhan mengatakan kepadanya untuk menyuruh pulang. Dan kita bisa melihat kemudian dalam Kejadian pasal yang ke-31 ini, hal yang luar biasa adalah respon positif dari Rahel dan Lea terhadap keputusan atau rencana yang dibuat oleh suaminya ini, oleh Yakub. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya ini tidak mudah, bukan? Ada seorang suaminya, kalau misalnya Rahel dan Lea menduga bahwa ini Yakub hanya cuma menjelek-jelekan orang tua saya, dan apa jadinya kalau mereka lebih membela orang tua mereka. Tetapi yang kita lakukan di sini adalah respon Rahel dan Lea itu bagus sekali. Ternyata mereka juga melihat dan menegaskan sendiri sikap perbuatan Laban terhadap mereka sendiri. Kalau kita baca ayat 14 sampai ayat 16a, di situ menegaskan sendiri bagaimana kelakuan ayat mereka. Dalam ayat yang ke-14, di itu mereka tidak mendapatkan warisan mereka tidak diberi warisan. Kemudian ayat yang ke-15 dikatakan di situ bagian kami telah dihabiskan sama sekali. Jadi kita bisa melihat bahwa inilah sikap atau perbuatan orang tua, sang ayah yang tidak benar-benar bagus terhadap anaknya. Kemudian bukan itu saja, dalam ayat 15a mereka melihat bagaimana sang ayah memperlakukan mereka. Dikatakan di situ bahwa mereka merasa bahwa mereka diperlakukan seperti orang asing karena mereka dijual. Mereka dijual, sudah mereka merasa memang mereka dijual. Artinya Laban memberikan anaknya kepada Yakub itu hasil dari sebuah transaksi. Kamu kerja,
Aku berikan ini, kamu untuk mendapatkan Rahel, untuk mendapatkan Lea, kamu kerja dulu begitu. Jadi mereka merasa bahwa diri mereka, anak mereka ini diperlakukan oleh ayahnya sebagai orang asing dan mereka dijual. Dan yang berikut, respon dari Rahel dan Lea adalah mereka mendukung Yakub untuk mentaati firman Tuhan sebagaimana yang ditulis dalam ayat yang ke-16b dalam Kejadian 31 16b. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya mereka pergi meninggalkan. Jadi bagian yang berikut kita bisa melihat dari ayat 17 dan sampai dengan ayat yang ke-21, bagian kedua dari perikop ini, bagian kedua dari pasal yang ke-31 dalam perikop ini menjelaskan tentang kepergian Yakub sekeluarga. Beberapa hal yang perlu kita catat di sini. Pertama, kepergian Yakub meninggalkan Laban itu tanpa minta permisi, tanpa memberitahu, pergi tanpa memberitahu Laban. Nah, tentunya kita langsung berpikir, wah ini anak kurang ajar, melarikan diri, tidak beritahu. Ya, secara adat ketimuran kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu bahwa Yakub ini seorang yang tidak punya tata krama. Bagaimana mungkin membawa istri dan anaknya yang notabene adalah anak dan cucu daripada Laban, pergi saja meninggalkan orang tua, pergi saja meninggalkan Laban ini tanpa memberitahu kepadanya, tanpa permisi. Kalau kita sebagai Laban dan menganut paham ketimuran ini, kita bilang, wah Yakub ini tidak punya tata krama, tidak punya aturan. Ini dia melakukan tindakan yang kurang ajar, tidak menghormati orang tua, pergi tanpa memberitahu. Tetapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada alasannya. Kenapa sampai Yakub tidak memberitahu kepada Laban? Yang pertama, kita bisa membandingkan dengan Kejadian pasal yang ke-30 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Jadi kemungkinan di situ karena itu pernah dilakukan oleh Yakub, minta permisi untuk kembali ke keluarganya, tetapi tidak diizinkan, ditahan oleh Laban. Jadi kemungkinan Yakub berpikir pasti tidak akan dikasih, pasti Laban akan menahannya. Jadi sekalipun kita lihat di sini Laban tidak senang kepada Yakub, tentu dia sangat keberatan kalau anak-anaknya, cucunya dan semua ternak Yakub dibawa pergi. Itu yang pertama. Jadi Yakub tidak memberitahu Laban. Tapi dalam hal ini kita harus melihat dari perspektif perintah Tuhan. Kita harus melihat dari perspektif perintah Tuhan. Dalam saya katakan saja pergumulan Yakub untuk memberitahu kepada Laban atau pergi saja melarikan diri, saya kira akhirnya pemikiran Laban, kalau saya kasih tahu tidak diizinkan, lalu diambil keputusan, tetapi Tuhan suruh saya untuk pergi. Tuhan suruh saya untuk meninggalkan Laban. Jadi kalau kita melihat dari perspektif apa yang dikatakan Tuhan kepada Yakub, Yakub akhirnya lebih taat kepada apa yang dikatakan Tuhan. Semua halangan tantangan diterobos, mungkin tradisi budaya diterobos demi untuk melakukan seperti apa yang Tuhan bilang kepada dia. Peristiwa yang kedua dalam kaitannya dengan kepergian Yakub adalah Rahel mencuri terafim ayahnya. Rahel mencuri terafim ayahnya. Saudara-saudaraku, Alkitab di situ ayat yang ke-19 ya, Kejadian 31 ayat 19, kita membaca di situ bahwa Laban mempunyai terafim dan yang dia sebut juga yang ia sebut sebagai dewa-dewaku atau my gods. Ini menunjukkan bahwa Laban ini itu seorang yang menganut dua atau lebih agama, ya, sinkretisme. Dia percaya kepada Allah Yakub, Allahnya Yakub, dia juga percaya kepada dewa-dewa yang lain. Itu sebabnya Laban mempunyai terafim dan yang dia sebutkan sebagai dewa-dewa. Dan tentunya kita harus bertanya, kenapa Rahel mencuri terafim ayahnya? Ada beberapa penafsiran. Ada orang berkata bahwa Rahel mencuri terafim ayahnya supaya ayahnya itu tidak lagi menyembah berhala, karena terafim itu berhalanya si Laban. Dan apakah mungkin ini beberapa penafsiran bahwa Rahel mungkin berpikir dia akan mencuri terafim supaya si ayahnya tidak lagi menyembah berhala. Tapi saya kira ini bukan hal yang ini
juga bukan seperti begitu, karena kalau misalnya dia mencuri terafim, dia tidak ingin supaya ayahnya beranak, kenapa dia menyimpannya? Kenapa pada waktu Laban itu mengejar mereka, mengajar Yakub dan semua dan istri dan anak-anaknya, pada waktu itu Rahel menyembunyikan terafim ini di pundaknya atau di punggungnya unta, dan Rahel tetap duduk di atas punggung unta ini untuk menyembunyikan terafim itu, karena pada waktu itu Laban berusaha dengan teliti, dengan sungguh-sungguh membutuhkan waktu yang lama untuk membongkar, untuk mencari semua di berbagai tempat untuk menemukan terafim yang tidak ditemukan. Dan si Rahel dia bilang, dia minta maaf kepada papanya, saya nggak bisa turun karena saya lagi haid, jadi saya tetap berada di pondok, di punggung unta ini, saudara-saudara. Dan setelah dia menyembunyikan terafim. Nah, kalau memang tujuannya adalah supaya Laban tidak lagi menyembah berhala, kenapa dia menyimpannya? Dan ada lagi beberapa penafsiran lain yang berkata, oh itu karena barang ini terafim itu dibuat dari logam, dan logam ini mahal, jadi ini berarti ada satu motif Rahel ingin mengambilnya dan mencurinya. Tetapi saudara-saudaraku, yang paling logis kalau kita lihat bahwa sebenarnya kita lihat bahwa Rahel mengambil mengambil serafim ini, saudara-saudaraku, mencuri patung atau dewa-dewa keluarganya untuk supaya dan dibawanya. Ternyata kalau kita lihat ada berbagai penemuan arkeologis di wilayah itu menunjukkan bahwa patung-patung tersebut dianggap, kalau orang yang memiliki patung-patung tersebut dianggap untuk bisa memperoleh 2 bagian warisan ketika sang ayah meninggal. Jadi saudara-saudaraku, ini lebih kepada motivasi warisan. Kalau dia punya patung-patung dewa itu atau terafim yang dimiliki oleh Laban itu, dia akan mempunyai warisan. Jadi Rahel mengambil patung-patung itu bukan untuk dipuja, bukan untuk disembah, tapi untuk memperoleh keuntungan-keuntungan. Tetapi kemudian kita bisa melihat dalam bagian-bagian yang lain, misalnya dalam Kejadian 35, bahwa semua itu tidak ada gunanya, karena Yakub kemudian memerintahkan untuk membuang semua patung dan lambang dewa-dewa asing yang dikuburkan, lambang dewa-dewa asing lainnya, itu dalam Kejadian pasal yang ke-35. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian kita melihat pada bagian yang berikut bagaimana kemudian Laban mulai mengejar Yakub. Dan pada waktu Laban mengejar Yakub, karena saya lihat kalau kita melihat perspektif dari rencana Tuhan, rencana keselamatan Tuhan, maka kita bisa melihat di sini bahwa sejak Yakub melarikan diri, menghindari dari kakaknya Esau sampai dia berada di rumahnya Laban 20 tahun, dan kemudian dia melarikan diri, lalu kemudian melarikan dirinya atau meninggalkan rumah Laban tanpa memberitahu kepada Laban, membuat Laban marah, karena Laban berpikir bahwa ada barang-barang yang dia curi atau dia mengalami kerugian besar karena aset yang hebat ini ternyata sudah pergi, dan mungkin dia akan berpikir dia akan mengalami penurunan di dalam usaha dan bisnisnya, dan itu sebabnya dia sangat marah, dia sangat tersinggung, dan dia begitu giat atau begitu ngototnya melakukan pengejaran terhadap Yakub, saudara-saudaraku. Dan saudara-saudaraku, itu sebabnya Tuhan tahu bahwa Laban sangat marah, dan dia bisa melakukan kejahatan apa saja seperti yang diungkapkan tadi saya sudah sampaikan. Laban bilang, tidakkah engkau tahu bahwa aku punya kuasa untuk melakukan kejahatan terhadapmu. Itu sebabnya kita bisa melihat dalam proses ini Allah memberikan perlindungan kepada Yakub. Bagaimana caranya? Allah mendatang kepada Laban di dalam mimpi. Laban dilarang untuk berbicara sesuatu apapun kepada Yakub. Laban dilarang mengucapkan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang menyakitkan kepada Yakub, saudara-saudaraku. Ini demikian, ini supaya melindungi Yakub
atau tidak terjadi perbantahan atau pertengkaran yang dahsyat. Dan yang kedua di situ artinya perlindungan ini terjadi tanpa sepengetahuan Yakub. Yakub baru tahu ketika Laban memberitahu kepadanya di dalam ayat yang ke-29. Jadi Yakub sebenarnya tidak tahu kalau Laban tidak memberitahukan peristiwa ini. Tuhan menolong Yakub tanpa sepengetahuannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa kita membutuhkan anugerah dan kasih Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, sama seperti Yakub. Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Kalau kita nanti bicara seterusnya sampai kepada kelahiran Yesus dan sebagainya, di sini ada satu rantai rencana Allah, rencana keselamatan yang besar. Dan untuk rencana keselamatan Allah yang besar itu, Tuhan akan melakukan segala upaya untuk melindungi supaya rencana itu tetap berhasil. Dan itu sebabnya kenapa Yakub yang seharusnya berada dalam situasi intimidasi dan situasi yang dalam bahaya, tetapi Allah tetap melindunginya demi rencana Allah yang besar. Dari perspektif keselamatan itu bisa tercapai apapun yang terjadi. Tapi juga yang kedua, saudara-saudaraku, kita melihat bahwa kadang-kadang rencana Tuhan yang terjadi dalam diri kita, dan Tuhan memberikan perlindungan dan pertolongan dalam diri kita tanpa sepengetahuan kita. Tanpa kita tahu, nanti akhirnya baru kita mengerti, oh maksud Tuhan begini. Contohnya misalnya Tuhan suruh kita pindah ke satu tempat. Mula-mulanya kita tidak senang karena kita tidak cocok dengan tempat itu. Kita tidak biasa dengan tempat itu. Tetapi pada mulanya mungkin kita struggle dan kita bertanya, kenapa Tuhan bawa saya ke sini? Kenapa Tuhan suruh saya ke sini? Tapi pada akhirnya kita mengerti bahwa ternyata semua yang terjadi itu adalah sebuah proses bagaimana Tuhan ingin melindungi kita dan ingin supaya rencananya terjadi dalam diri kita tanpa kita ketahui. Berapa banyak di antara kehidupan kita, saudara-saudaraku, yang Tuhan melakukan pertolongan itu tanpa sebelumnya kita mengetahui, tapi akhirnya setelah itu kita mengetahui, lalu kemudian kita mengucap syukur. Jadi ini sebuah pelajaran bagi kita. Di dalam segala hal, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang percaya kepada Dia, kepada orang yang mengasihi Dia. Jadi di dalam segala perkara, ketika terjadi hal-hal yang menurut kita sesuatu yang membuat kita yang tidak menyenangkan kita, yang membuat kita sedikit mengalami struggle atau juga mengalami persoalan yang besar atau mengalami tantangan yang besar, kita tidak boleh komplain dulu. Kita tidak boleh ngomel dulu, tapi kita belajar mengembangkan gaya hidup mengucap syukur. Karena pada akhirnya kita akan mengerti bahwa ternyata Tuhan bawa saya ke sini. Ternyata Tuhan suruh saya melakukan ini. Ternyata Tuhan kirim orang ini dan sebagainya. Ternyata itu untuk menyelamatkan saya. Ternyata itu supaya rencana Tuhan yang luar biasa itu tergenapi dan terlaksana di dalam kehidupan saya. Jadi di sini merupakan pelajaran bagi kita melalui apa yang kita sudah belajar hari ini, bahwa lewat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, walaupun kita belum mengerti, tapi kita harus mendahulunya dengan mengucap syukur. Jadi kalau ada hal yang tidak menyenangkan, mengucap syukur. Kalau ada orang yang mungkin berlaku curang terhadap kita, ada orang yang tidak melakukan hal yang fair buat kita, ada orang yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Kita harus belajar mengucap syukur karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihi Dia. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa bagian yang terakhir, saya langsung aja kepada bagian yang terakhir ketika Laban sudah mengejar Yakub dan kemudian dia bertemu di sana. Kita bisa melihat beberapa sikap yang berbeda ini dari Laban. Bapak Ibu saudara-saudari, kita belajar di sini bahwa Laban punya sikap yang tidak jelas. Laban punya sikap yang tidak jelas karena dia pasti mempunyai rencana-rencana yang lain. Jadi kembali kepada apa yang saya katakan tadi, integritas. Sikap integritas. Perkataan sesuai dengan perbuatan, perbuatan sesuai dengan perkataan. Saudara-saudaraku, ini tidak ada pada kehidupan Laban maupun sebenarnya kepada Yakub. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana Laban itu pada waktu dia ketemu dengan Yakub, dia marah-marah dan dia bilang begini, kok kamu tega-teganya pergi bawa anak-anak saya dan kemudian dia bilang,
tanpa memberitahu saya. Paling kurang kan saya akan mempestakan mereka pesta perpisahan, dan saya akan mencium anak-anak dan cucu-cucu saya, baru kamu pergi, saudara-saudaraku. Ini yang dikatakan oleh Laban, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Kenapa tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena perkataan dia di depan Laban itu, di depan Yakub itu seolah-olah menunjukkan bahwa dia seorang ayah yang bertanggung jawab, dia seorang ayah yang baik, tetapi sebenarnya tidak. Kenapa tidak? Tadi saya jelaskan bahwa anaknya sendiri, Rahel dan Lea, diperlakukan tidak seperti anak kandung, tapi seperti orang asing, dijual untuk kepentingan-kepentingan dia, untuk kekayaan-kekayaan dia, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi inilah sikap dan perkataan dari Laban yang tidak konsisten. Di satu pihak dia bilang begini, tetapi perbuatannya adalah lain. Di satu pihak dia bilang supaya dia seolah melindungi anak-anaknya, tetapi sebenarnya tidak. Dia tidak sama sekali memikirkan anak-anaknya, bahkan dia menghancurkan anak-anaknya. Bahkan yang kedua, ketika dia bertemu dengan Yakub, dia bilang begini, aku ingin ingatkan kamu, ya, Tuhan menjadi saksi ketika mereka membuat perjanjian, menaruh batu di situ untuk membuat perjanjian supaya si Yakub ataupun Laban tidak melewati batas itu. Dia bilang begini, aku ingatin kamu ya, jaga baik-baik itu anakku, dan jangan sampai ambil wanita yang lain untuk menjadi istrimu. Dia bertindak seolah-olah dia melindungi anak-anaknya, tapi sebenarnya tidak. Kalau dia memang berpikir seperti begitu, dia sendiri yang menunjukkan sikap poligamis dengan memberikan Lea lebih dulu kepada Yakub dan menyuruh Yakub bekerja 7 tahun lagi untuk bisa mendapatkan Rahel. Tetapi pada waktu dia bertemu dengan Yakub dari hasil pengejarannya, dia berbicara seolah-olah dia orang yang baik begitu. Dia seolah-olah dia bilang begini, jangan cari istri lain. Kamu harus jaga, jangan membuat istrimu atau anak-anakku jadi aib. Dan saudara-saudara, inilah hal yang tidak yang selalu bertentangan yang dilakukan oleh Laban. Nah, kita sudah melihat bagaimana kita mempelajari ayat demi ayat dari Kejadian pasal yang ke-31, dan kita mendapatkan makna-makna rohani yang kita bisa pegang. Kita belajar tentang seorang yang penuh dengan tanggung jawab, seseorang yang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dari hati, dan kita belajar itu dari Yakub. Bagaimana dia melaksanakan segala sesuatu dengan baik, dia seorang yang bertanggung jawab, dia menjaga kambing dombanya, dan dia memperbanyak semuanya, dan dia tidak pernah mengambil keuntungan. Oke, ada beberapa bagian yang sebenarnya kita bisa belajar. Dia bilang begini kepada Laban, dia bilang, tahukah engkau bahwa aku sudah bekerja dengan keras. Dan ini Yakub adalah seorang pekerja yang sangat baik, seorang pekerja yang bertanggung jawab, seorang pekerja yang tidak punya rencana-rencana untuk menjatuhkan bosnya. Dia bahkan sangat membantu Laban. Dia bilang begini, contohnya dia bilang begini, waktu kambing dombamu itu diterkam binatang buas, aku tidak membawa kambing domba itu kepadamu, tapi aku menggantinya. Karena pada zaman itu, walaupun tidak ada aturan secara tertulis, tapi aturan secara tradisi. Kalau kambing domba yang kita jaga, itu diterkam oleh binatang buas, maka sebagai bukti bahwa memang benar kambing domba yang kita jaga itu diterkam binatang buas, domba atau kambing yang diterkam itu kita harus bawa, tunjukkan kepada pemilik kambing domba itu, atau tuan atau bos yang dimana kita bekerja buat dia, supaya kita tidak perlu mengganti. Tetapi yang dilakukan oleh Yakub, dia punya extra mile. Pada waktu kambing domba diterkam, dia tidak membawa kambing domba itu kepada si Laban, tetapi dia mengganti semuanya. Bahkan yang dicuri, saudara-saudaraku, dia ganti semuanya. Itu seharusnya bukan tanggung jawab dia, tapi dia lakukan itu karena dia melakukan sesuatu dengan begitu baik. Jadi ini masalah yang kita bisa belajar dari kehidupan Yakub di sini, seorang yang benar-benar punya tanggung jawab, seseorang yang melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati. Maka Tuhan bilang dalam firman, di dalam ayat yang lain, di dalam perjanjian baru, dikatakan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia.
inilah caranya seorang Kristen atau anak Tuhan bekerja. Ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukan dengan segenap hati, kita tidak melakukan dengan bersungut-sungut. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudariku, Yakub selama 14 tahun ya. Kemudian ditambah lagi 6 tahun bekerja untuk membesar untuk upahnya sendiri, karena waktu itu Yakub bilang, aku 14 tahun loh sudah bekerja buatmu tanpa memikirkan urusan keluargaku sendiri, dan sekarang berilah aku kesempatan kalau boleh untuk bisa aku ngurus bisnis keluargaku sendiri. Dan lalu kemudian Laban bertanya, kamu mau apa? Saya tidak minta apa-apa, saya cuma minta hewan yang bintik-bintik atau kambing domba yang bintik-bintik dan loreng itu milik saya, saudara-saudaraku. Lalu kemudian Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Tapi kemudian kita lihat bagaimana ketaatan Yakub terhadap firman Allah. Dan inilah sebenarnya rahasia bagaimana Tuhan memberkati Yakub. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa belajar ketika Yakub hidup terlepas dari semua kekurangan dan kelemahan dia, saudara-saudaraku. Tapi akhirnya kita akan tahu bahwa setelah Yakub melakukan perjalanan, setelah dia bertemu dengan Laban, di situ kita bisa melihat sebuah peristiwa di mana Yakub bertemu dengan malaikat atau bertemu dengan Tuhan, dan dia bergulat di situ. Lalu kemudian namanya Yakub yang dari penipu menjadi Israel atau pangeran Allah. Identitasnya dirubah, karakternya dirubah untuk supaya mencapai rencana Allah secara keseluruhan. Tetapi yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa kalau kita mau mempunyai keputusan untuk hidup dalam rencana Allah, maka Tuhan akan melindungi kita dengan segala macam cara yang luar biasa. Sama seperti Yakub dilindungi Tuhan dari niat jahat dari Laban, dilepaskan Tuhan dari tantangan dan hambatan lainnya itu. Tetapi dia tetap bergantung dan percaya kepada Tuhan, dia taat kepada firman Tuhan, dia mengerti rencana Tuhan, sehingga Tuhan menolong dia, memberikan dia perlindungan, dan membebaskan dia, dan membawa dia kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan dilindungi Tuhan, kita akan ditolong Tuhan. Walaupun kita akan dibawa Tuhan melalui sebuah proses pemulihan identitas kita, pemulihan karakter kita, tetapi rencana Tuhan tidak akan gagal. Tuhan membawa kita sampai kepada sebuah keberhasilan. Saya pikir ini hal-hal yang bisa kita belajar, bisa kita tarik maknanya, dan hal-hal penting di dalam Kejadian pasal 31 yang panjang ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak cukup sebenarnya waktu untuk menjelaskan buat kita dalam beberapa menit ini, tapi paling tidak saya mencoba untuk mengcover semua Kejadian pasal yang ke-31, bagian-bagian yang penting yang dilakukan oleh Yakub. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kepada